Udah sering dapet nih, kamu pasti udah pernah dengar dari SD kelas 3 atau 4 kayaknya sih udah dikasih tahu ya tentang jenis-jenis bilangan ya. Nah, sekarang kalau bilangan asli itu startnya dari berapa sih? Masih ingat nggak? Bilangan asli startnya dari satu, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Kalau bilangan caca mulainya dari berapa? Nah, dia mulainya dari nol. Terus ke satu, 2, 3, 4, dan seterusnya. Startnya dari nol, sisanya sama kayak bilangan asli. Oke. Kalau bilangan bulat 0 masuk, 1 masuk, 2 masuk, 3, 4, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, dia juga ada si nilai negatifnya. Kayak gini ya. Negatifnya juga tak hingga. Jadi positifnya sampai tak hingga, negatifnya juga sampai negatif tak hingga. Kalau kamu mau lihat apanya nih, garis bilangan supaya lebih kebayang, lebih enak nih jadi kayak gini. Nah, bilangan asli daerahnya itu tadi kan dari satu nih kan. Dari satu ke sana gitu sampai tak hingga nih berarti segini semuanya. Nolnya nggak ikut. Ya kan jadi startnya dari sini sampai ke sana. Sekarang kalau Caca nolnya ikut. Nah, dari sini ke terus gitu. Sampai tak hingga. Ini kan. Kalau bilangan bulat gimana nih? Nah, bilangan bulat ini semuanya gitu. Jadi nolnya masuk, positifnya masuk sampai tak hingga sampai sana terus gitu. Ini juga ke sana terus gitu kan. Minusnya juga masuk. Nah, jadi kira-kira penggambarannya gini. Gini ya, jadi bisa kelihatan nih kan daerahnya yang sama asli dengan Caca yang sama mulainya dari satu, dia bedanya di 02. Kalau bulat semuanya, bilangan Caca masuk, semua bilangan asli juga masuk ditambah yang minus gitu ya, oke? Kalau penggambaran bilangan bulat dengan kalimat contohnya kayak gini. Yang pertama, aku berada di ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Artinya tadi kan kita udah belajar nih bilangan bulat ada minus, ada nol, ada plus. Nah, sekarang kalau di sini aku berada di ketinggian 200 meter dari permukaan laut, batasnya itu titik nolnya itu ada di permukaan lautnya ini gitu. Jadi kan kalau misalnya nih permukaan laut di atas itu, ini laut, ini misalnya bukit ya. Nih gini. Nah, jadi titik nolnya itu 0 meter itu pas di permukaan laut. Di atas itu ya nilainya positif, di bawah nilainya negatif. Ya, jadi startnya dari 0, kalau di ketinggian 200 ya berarti naik gitu kan, 200 meter di atas gitu. Jadi kalau mau kita tulis berarti dia ada di mana gitu. Di 200 gitu. Angka bilangan bulatnya plus 200 gitu ya. Tapi biasanya kalau plus nggak usah kita tulisin gini lagi gitu. Udah otomatis kalau nggak ada minusnya ya artinya dia nilainya positif. Sekarang kalau ini Dodo naik lift 5 lantai dari lantai dasar. Jadi artinya kita menganggapnya lantai dasarnya itu di titik 0 gitu kan. Nah, 0 itu adalah di lantai dasar. Baru 5 dari situ 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di lantai 5 kan? Lantai 5, nah itu di situ Dodo berada di situ. Ya berarti dia nulisnya cukup plus 5 gitu, nggak usah pakai plus, jadi 5 positif gitu ya. Ini contoh penggambaran apa nih? Bilangan bulat yang positif. Nanti ada lagi bilangan bulat yang negatif, contoh dalam kalimatnya. Oke? Ya, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat yang ada minnya. Ya, seru nih. Latihan yang pertama, tulislah dalam bentuk angkanya. Yang pertama, temperatur AC kamarku adalah 16 derajat Celcius di bawah 0. Nah, jadi kalau ada kata di bawah 0, artinya dia nilainya udah minus. Minus 16 derajat Celcius. Jadi penulisannya kayak gini. Ya, artinya dia di bawah 0. Karena kalau kamu tahu, misalnya ada garis bilangan, dari 0 gitu kan, batasnya tengah-tengahnya itu 0. Yang ke sana itu positif, ke kanan itu positif nilainya,
Kalau di bawah 0 itu nilainya negatif. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Yang kedua nih, kedalaman kapal selam sekarang yaitu 50 meter di bawah permukaan laut. Nah, kata di bawah permukaan laut ini, asumsinya itu adalah, artinya itu maksudnya dia itu di bawah 0 meter. Jadi kalau pas di permukaan laut itu adalah 0 meter, tapi kalau di bawah permukaan laut, masuk ke dalam lautnya gitu, nah itu jadi nilainya minus 50 meter di bawah permukaan laut, ya berarti minus 50 meter. Oke, nanti ya, sampai nomor 2 nih. Yang nomor 3, toko kelontong ibu bulan ini rugi 1 juta rupiah. Jadi pengertian rugi di sini adalah dia nggak mendapat untung gitu kan. Kalau untung tuh biasanya nilainya plus gitu. Tapi kalau rugi itu biasanya nilainya minus. Kalau misalnya dia nggak dapat untung nggak rugi, harga beli sama harga jualnya sama, ya nol jadinya tengah-tengahnya gitu. Kalau rugi ya berarti di bawah nol. Minus Rp 1 juta rupiah. Gini kan berarti koma 0 0. Satu lagi ya. Aku berjalan mundur 4 langkah. Berarti kalau maju itu kan A plus gitu. Kalau diam di tempat 0, kalau mundur artinya dia minus 4 langkah. Kayak gini ya. Jadi ngerti ya, ini contoh-contoh penggunaan tanda minus di bilangan bulat. Bisa di bawah derajat Celcius, di bawah 0 derajat Celcius, bisa di bawah permukaan laut, bisa juga uang rugi gitu. Terus bisa juga berjalan mundur gitu ya. Aku sedang berada di lantai dasar sebuah gedung. Aku naik lift dan menekan angka 15. Setelah itu aku turun 2 lantai. Di lantai berapakah aku sekarang? Di sini ada lantai dasar nih kan, berarti ini adalah patokannya. Dia pasti itu di 0, lantai 0 gitu ya, lantai dasar. Sekarang dia menekan angka 15, artinya dia naik gitu kan. Nah, naik yang ini sampai ke lantai berapa? Lantai 15 gitu. Dari situ dia turun 2 lantai. Turun 2 lantai serut. Nah, berarti di sini di lantai berapa dia sekarang? Bisa kan? Bisa nggak? Gampang ya, tinggal tadinya dari lantai 15 turun 2. Jadinya sekarang 13. Jadi dia berada di lantai berapa? Di lantai 13. Gitu aja ya. Nilainya tetap positif kan, karena kan dia nggak ke basement gitu. Kalau misalnya di bawah lantai dasar baru nilainya negatif gitu. Tapi karena dia masih di lantai atas, ya nilainya tetap positif. Lagi ya, Denny sedang berada di sebuah taman. Dia berjalan 20 langkah ke depan, lalu 2 langkah lagi ke depan, terus mundur 8 langkah. Berapa langkah jarak Denny dari tempat semula? Nah, kita anggap aja ini 0 ya, dari sini kan. Ini 0, tempat pertama dia berdiri, si Denny. Terus maju 20 langkah. Nah, anggap aja 20 di sini lah ya. Maju 20 langkah berarti kan ya udah maju sampai 20. Terus 2 langkah lagi ke depan. 20 berarti kalau 2 langkah ke depan sampai ke langkah berapa tuh? 22 gitu. Mundur 8 langkah. Nah, berarti gimana nih? Mundur ke sini gitu kan. 8 langkah berarti sekarang dia ada di mana gitu. Dari 22 mundur 8 berarti ya 22 min 8 berapa nih? 14 gitu kan, artinya jarak dari tempat semula dari 0 ini sampai ke sini berapa? 14 langkah gitu. Gampang ya?